Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Hadratul kiram wal mukarramat yang saya muliakan, jamaah salat isya, salat tarawih, salat witir Masjid Darul Ilmi PTIK, mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan umur yang berkah, kesehatan lahir batin, kekuatan untuk beribadah, terutama di bulan yang penuh berkah ini. Amin ya rabbal alamin. Mari kita sama-sama selalu mensyukuri nikmat Allah yang mahal, yaitu nikmat umur kita, nikmat sehat kita, termasuk nikmat waktu yang Allah berikan di bulan yang luar biasa ini. Mudah-mudahan kita bisa mensyukuri dengan baik, baik siang maupun malamnya, dengan meningkatkan ibadah kita dalam rangka taqarrub kepada Allah untuk meraih kebahagiaan hidup baik di dunia yang pendek ini, terlebih nanti di akhirat yang kekal abadi. Salat serta salam mari kita selalu curahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'in, termasuk kita semua seluruh umat dan pengikutnya. Hari ini malam ke berapa? Ke-15 ya? Ke-16. Rasanya waktu berjalan cepat ya. Kayaknya baru mulai, sudah separuh kita lalui. Karena itu masih ada kesempatan kita sempurnakan, kita tingkatkan kualitas ibadah kita, termasuk puasanya tentunya di siang harinya. Tema hari ini keistimewaan ibadah puasa. Ibadah puasa ini termasuk yang diwajibkan kita, salah satu rukun Islam yang keempat, puasa Ramadan, adalah ibadah yang istimewa dibanding ibadah-ibadah lainnya. Ada istilah ibadah lainnya namanya ibadah ijabiyah. Kita disuruh melakukan sesuatu. Tapi ibadah puasa ini termasuk ibadah salbiyah. Kita disuruh meninggalkan sesuatu. Udah beda. Yang tadinya boleh, kemudian tidak boleh untuk sementara waktu. Karena itu ini ibadah yang berbeda. Bahkan disebut sebagai ibadah sirriyah, ibadah yang rahasia. Orang antara yang berpuasa dan tidak nggak ada bedanya kadang-kadang. Nggak ada yang tahu. Dan orang ketika berpuasa merasa dekat dengan Allah, sadar untuk mungkin melanggar, kita mungkin bisa hindari. Berbeda dengan ibadah yang mungkin kelihatan. Karena itu ibadah ini ibadah khusus, istimewa, sehingga di dalam sebuah hadis qudsi disebutkan Allah menyatakan kullu amal ibni Adam lahu illa siyam. Setiap amal anak Adam untuknya kecuali puasa. Fa innahu li wa ana adzibih. Sesungguhnya puasa itu untukku dan aku langsung yang akan membalas nilai puasa hambaku itu. Nah, inilah ibadah puasa yang dalam arti tentunya terkait dengan kemampuan kita untuk meninggalkan yang harus kita tinggalkan. Ini sebagai wasilah supaya kita mampu menghindari yang mungkar, yang fahsya, yang keji, yang memang dilarang Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kelemahan manusia di sini. Dan ini adalah namanya warisan Abul Bashar dulu ketika di surga. Semua boleh untuk dinikmati kecuali satu, wala taqrabu hadhihi syajarah. Satu yang enggak boleh. Semuanya boleh, silahkan. Ternyata yang satu ini pun kemudian enggak mampu dihindari. Artinya ada kelemahannya di sini, dan inilah kita mungkin banyak saksikan orang yang mungkin melakukan pelanggaran, dia juga sholat, dia juga haji dan seterusnya. Tetapi untuk meninggalkan sesuatu yang dilarang memang berat, atau nahi mungkar ini. Karena itu puasa mengajarkan kita untuk menguatkan jiwa kita, untuk menghindari yang memang harus kita hindari sesuai dengan ajaran kita. Dan inilah baginda Abul Bashar, Nabi Adam, ya,
kemudian taubat. Semuanya boleh, nggak boleh cuma satu tapi dilanggar. Taubat. Fatalaqqa Adam bi kalimatin fataba alaih innahu at-tawwabur rahim. Karena itu kemudian kita ini sebagai keturunan orang yang sudah bersih, sudah bertobat, tidak ada beban dosa lagi. Karena itu termasuk di 10 yang tengah ini namanya maghfirah. Ya, jadi mungkin kita banyak kesalahan lahir dan batin. Manusia ada lahir dan batin. Karena itu mari kita introspeksi dengan puasa yang sudah kita lakukan ini, mampukah kita untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan itu? Untuk kita taubat, untuk kita isi dengan ketaatan-ketaatan yang lebih baik. Inilah ibadah puasa, hikmahnya di situ salah satunya. Karena itu kita introspeksi sudah 15 hari. Puasa bukan hanya al-imsak anil akli wasyurbi wal jima', meninggalkan makan, minum dan hubungan suami istri sejak terbit fajar sampai tenggelamnya matahari, itu sebagai wasilah. Tetapi yang diharapkan sesungguhnya supaya kita sadar untuk menghindari dari semua indera yang kita punya ini, untuk menghindari larangan-larangan Allah. Dalam sebuah hadis disebutkan, "Man lam yada' qaula zur wal 'amala bih, falaysa lillahi hajah fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu." Siapa yang tidak bisa meninggalkan ucapan buruk, termasuk perbuatan buruk, sesungguhnya Allah tidak butuh kita berpuasa, meninggalkan makan dan minum. Nah, karena itu marilah kita tingkatkan kualitas puasa ini, sehingga betul-betul seperti yang difirmankan, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa dalam pengertian yang luas, termasuk takwa dalam pengertian takut untuk melanggar. Takut untuk melanggar. Karena Allah, ya, sekarang banyak orang gampang melanggar. Di lampu merah, lampu hijau ya, nggak ada polisi langgar. Ya, artinya ketakwaannya nggak ada ketika itu. Tapi kalau yang betul-betul karena Allah, ya, sabar, tentu dia akan mampu menghindari larangan-larangan itu. Inilah puasa yang istimewa sekali. Karena itu sesungguhnya kita harus bisa merubah, ya, dengan puasa ini untuk kehidupan kita yang mungkin buruk-buruk, mari kita rubah menjadi yang baik-baik. Kebiasaan yang buruk, ucapan yang kotor, termasuk apa saja. Inilah kesempatan kita untuk memperbaiki kinerja kita karena Allah semata, bukan karena yang lain. Apalagi karena manusia. Kalau sudah karena Allah, manusia include sudah. Ibaratnya semua bisa bernilai ibadah diniatkan karena Allah. Kita menghindari nerabas lampu merah lillahi ta'ala, ibadah. Ini dari yang paling kecil-kecil ini. Mudah-mudahan puasa yang kita lakukan ini bukan hanya sebagai rutinitas, tapi mari kita tingkatkan puasa indera kita. Bukan hanya prei makan dan minum, tetapi puasa batin kita juga. Karena lahir batin kita akan diaudit sama Allah Subhanahu wa taala. Wa in tubdu ma lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum billah. Apa yang kalian tampakkan atau kalian rahasiakan, yuhasibkum billah, Allah akan mengaudit, akan menghitungnya. Mari kita muhasabah dengan puasa ini, kesalahan-kesalahan kita, baik yang lahir, yang tampak di indera kita, termasuk di hati kita yang kita nggak tahu, kecuali kita sama Allah, orang lain nggak tahu. Mari kita perbaiki dengan puasa ini. Mudah-mudahan apa yang diharapkan Allah, la'allakum tattaqun, dapat tercapai dengan baik. Jadi bukan hanya puasa lahiriah pun harus lengkap indera kita. Mari batiniah kita perbaiki, berpuasa dari sifat-sifat yang buruk, misalnya takabur, hasad dan seterusnya. Mari kita hilangkan, kita kikis dengan puasa ini. Karena kita lagi merasa dekat dengan Allah, dan Allah Maha tahu apa yang kita lakukan, baik lahir maupun batin. Mudah-mudahan apa yang sudah kita lakukan puasa siang hari ini dengan segala kekurangannya Allah terima dan bisa meningkatkan ketakwaan kita,
bisa memberikan kemampuan kita untuk menghindari yang memang dilarang Allah, karena sesungguhnya yang dilarang kalau kita terjang, kita langgar, itu mengurangi amal-amal kebaikan kita. Akan otomatis nanti ada orang muflis, orang yang bangkrut karena dia berbuat baik tapi juga banyak pelanggarannya. Mudah-mudahan kita tidak termasuk minal muflisin nanti di hadapan Allah. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang muflihin, orang yang beruntung. Mudah-mudahan bermanfaat. Wal afa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.